Yo, dengan gue Isal, selamat datang di channel RR Delusi, channel yang ngebahas segala macam perhobian di dunia ini. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu, kemudian dinyalakan notifikasinya dan di like jika suka dengan video ini nantinya. Kali ini gue mau ngebahas gel blaster, tapi bukan sebagai rekomendasi untuk dimilikin, melainkan untuk kalian perhatiin. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa kita bumper dulu yuk. Ya, ini dia. Ini adalah SKD M92 Beretta. Nah, di sini tapi tulisannya 92 ya. Maksudnya tuh 92 gitu kan. Nah, ini harusnya SKD, tapi nggak tahu kenapa di sini ada dihitamin, di-blurin. Kayaknya tuh di pabrikan asalnya sendiri kayaknya sempat kena ban atau masalah, jadi mereka sempat nutupin merek-mereknya, contohnya gini. Dan ini ada keterangan 14 tahun ke atas, dan ini tadinya gue mau unboxing, cuman karena unitnya bermasalah, jadi gue akan kasih lihat apa aja isi yang ada di sini, kemudian kita bahas lebih detail mengenai problem apa aja yang ada di unit ini. Nah, secara singkat gue bahas dari kotaknya dulu ya. Ini kotaknya harusnya ada mereknya, tapi dihitam-hitamin, bahkan di belakangnya pun nih tuh hitam semua ya, tapi di sini tulis Beretta 92 M92 gitu. Oke, langsung aja ini kita buka. Ya, seperti ini ya. Kalian dapat satu lembar instruction manual. Di sini dijelasin SKD nih. Tadi kan dicoret ya. Nah, ini mereknya nih, SKD. Kalian mesti ingat gitu. Nah, ini ada instruction manual, cara pakainya. Ini ada bahasa Cina dan bahasa Inggris. Ini nice, ada dua versi bahasa, jadi nggak perlu bingung arti-artinya apa karena udah ada translationnya. Dan dapat satu unit M92 Beretta, kemudian ada flashlightnya, ada magazine-nya, dapat gel ball gratisan berwarna biru, ada charger di sini, dan juga ada ini nih penutup silencer atau bukan silencer, penutup flash hidernya ya. Nah, ini kan depannya warna oranye. Nah, buat biar makin cakep gitu, ini dikasih penutup gini nih, warna hitam. Dan ada satu botol buat nyimpen gel ball yang sudah terisi. Dan juga ada satu buah safety glass gitu. Nah, ini safety glassnya. Oke, jadi yang akan gue bahas itu adalah langsung aja di unitnya ya. Ini si M92 Beretta. Dan juga beserta perintilannya yang akan kita pakai. Ini dia penampakannya dari M92 Beretta. Ini sebenarnya unitnya nggak baru-baru amat ya. Ini rilis kalau nggak salah 2019 atau 2020. Kalau bagi yang tahu silakan di komen ya. Gue agak lupa, tapi ini emang udah agak lama. Cuman gue pengen ngasih tahu ke kalian, jika kalian misalkan berminat untuk bermain water gel blaster ya, ini kan mainan ya, bukan pistol beneran, ini mainan. Gue kasih saran sebaiknya lebih pilih yang model rifle daripada yang model handgun seperti ini. Apa alasannya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama gue bahas dari modelnya dulu dan finishingnya ya. Ini finishingnya sih sebenarnya cakep banget. Ini bagus. Dia materialnya nylon, full nylon. Dan ini bahannya tebal, jadi memang kalau dilihat dari jauh ataupun dideketin juga ini sebenarnya kayak senjata asli guys. Kecuali kalau kalian lihat yang tipnya sini ya, ini kan warna oranye. Nah, ini menandakan bahwa ini yang mainan gitu. Cuman sama SKD-nya dikasih tip hitam, ini tinggal kalian colok begini aja nih. Tuh, set, udah jadi, udah mantap tuh. Jadi udah kayak beneran kayak real ya kan. Nah, tapi ini mainan ya, sekali lagi mainan. Dan ini menggunakan baterai 7,4 volt. Finishingnya bener-bener cakep banget ya, dan perbandingannya 1:1 ya. Dan ini mirip seperti yang aslinya. Selanjutnya ini ada magazine-nya ya. Magazine-nya ini kalian ngisi gel ball-nya dari belakang sini ya. Dan dia sudah ada motor kecilnya yang mana nanti akan otomatis naik ke atas gitu. Dan terakhir ini ada flashlight. Nah, flashlight ini nih yang bikin unit ini jadi kelihatan cakep banget. Bahkan jadi salah satu inceran unit gel blaster model handgun itu di Australia ya guys. Kenapa? Karena di flashlight ini selain fungsinya sebagai center, dia juga ada baterainya. Dan ini baterainya 7,4 volt dan itu bisa digabung. Jadi 7,4 volt di sini sama di sini jadi 14,8 volt, dan itu yang bikin unit ini cakep. Lanjut kita bahas ke fiturnya ya. Fiturnya itu dia ada Mag Prime-nya.
Jadi tinggal tekan yang di sini nih, tinggal tekan di sini, nanti akan otomatis naik gel ball-nya. Dan juga fiturnya ini ada semi dan ada auto seperti tadi yang gue udah tes. Ini tinggal dicolok, set, dan dipencet. Nah, sayangnya tidak bunyi guys. Kenapa? Karena unit ini sewaktu mau gue unboxing, habis di test trial ya, Mac Prime-nya langsung mati. Sebelum kita bahas lebih detail, gue mau kasih lihat nih perbedaan baterai yang 7,4 volt sama yang 14,8 volt. Jadi pertama ini yang di bawah tinggal kalian slide off aja. Kemudian ini kan ada terminalnya ya untuk konektor si center. Jadi tinggal kalian masukin ke sini. Tapi sebelum itu kita tes dulu yang 7,4. Nah kan mati loh, astaga. Beneran mati loh. Tadi masih bisa ini. Serius masih bisa. Tuh sekarang Mari kita coba dulu. Apakah bener-bener koit? Oh iya koit cuy. Padahal lampunya nyala tuh, senter nyala kan. Langsung terjadi ya. Oke kalau gitu sampai di sini videonya. Nah ini yang akan gue bahas permasalahan yang ada di unit ini. Yang pertama itu tadi. Unitnya mati beneran guys tuh. Ini nyala loh. Anjir lah. Oke jadi Honest review anjay. Unit ini nih sebenarnya cakep. Desainnya bagus, finishingnya mantap. Terus dia ada fitur Mac Prime, fiturnya mantap dan juga bisa colok ke 14,8 volt yang mana itu akan menaikkan ROF dari unit ini sendiri. Cuman permasalahannya adalah di MOSFET. Ini otak permasalahan si SKD M92 Beretta. Jadi MOSFET-nya ini gampang kebakar guys. Bahkan waktu baru di unboxing ya kita mau tes aja itu, waktu ngetes si Mac Prime-nya itu langsung kebakar guys. Dan ini udah diservis, udah bisa, ya kan? Tapi mati lagi. Nah di sini tuh gue akan kasih lihat gambaran MOSFET dan kenapa dia cepat kebakar. Oke, nah ini dia nih. Ini adalah bentukan dalemannya dan ini bentukan si MOSFET-nya ya. Di sini MOSFET-nya kecil segitu dan ini baterainya. Baterainya 7,4 volt, konektor baterainya di sini nanti bisa kalian cabut colok. Dan ini alasan kenapa dia gampang rusak. Yang pertama adalah kabel-kabel yang ada di sini tuh tipis-tipis guys. Jadi ini kabelnya yang bikin gampang kebakar gitu, jadi dia nggak kuat. Kalau yang baterai kan ini tebel nih ya. Nah ini yang bikin perbedaannya nih, si MOSFET-nya gampang rusak. Yang kedua adalah motornya ini gampang overheat. Jadi barusan nih pas setelah gue buka, gue langsung mencium bau gosong di sini nih. Padahal di sini kan gearnya nylon ya, tapi dia motornya itu pinionnya pakai yang metal. Ini apakah metal ketemu nylon cukup awet, gue belum tahu. Kenapa? Karena ini juga unitnya masih baru dan langsung rusak gitu. Ya, itu tadi yang permasalahan ada di unit ini. Yang pertama itu ringkihnya MOSFET ya. Jadi MOSFET-nya selain gampang kebakar, si kabel-kabelnya juga tipis. Ini juga ringkih. Jadi kalau kegencet sedikit atau ketekan sedikit, kalau misalkan kalian bongkar kemudian pasang lagi, itu juga bisa bikin unit ini cepat rusak. Yang kedua di motornya nih, di sini nih, motornya di dari belakang dan dia tuh gampang banget overheat ya. Jadi kalau dites beberapa kali tembakan aja tuh langsung kecium bau gosong gitu loh, bau angus. Dan ini mungkin motornya nggak kuat ya nerima daya sebesar yang ada dari baterainya atau gimana. Gue coba akan explore lagi. Dan nanti mungkin akan gue update di kolom komentar ya, kalau kenapa motor unit ini tuh gampang banget overheat. Bahkan tadi sempat keluar asap sedikit tuh di sini. Segitu aja review singkat untuk kerusakan unit SKD M92 Beretta. Nah, rekomendasi gue, kalau kalian tertarik ingin main gel blaster, sebaiknya jangan pilih yang model handgun seperti ini. Kenapa? Karena pertama, selain FPS-nya rendah atau kecil ya,
Ini juga rentan rusak ya, dan bahkan kurang worth it ya. Karena kenapa? Harga unit ini aja tuh dibanderol sekitar 1,2-1,3 jutaan guys. Dan dengan harga segitu, kalian tambahin beberapa ratus ribu dikit aja, udah dapat yang model rifle, yang mana durability-nya lebih mantap daripada model handgun seperti ini. Ini bahkan tadi barusan sebelum kita tag aja nih unit nggak masalah ya, tiba-tiba begitu kita rekaman tahu-tahu kumat lagi loh. Mungkin karena motornya yang tadi nggak kuat, yang kedua adalah MOSFET-nya yang ringkih. Jadi waktu unit ini pertama kali rusak, gue sempat order MOSFET-nya. Nah, gue mau kasih lihat MOSFET-nya si SKD M92. Ini seperti ini bentukannya ya. Nah, ini tuh kabelnya tuh tipis-tipis, kemudian juga yang tebal cuman bagian di konektor baterainya dan bagian ke motornya. Sisanya itu kecil-kecil dan ini rentan sekali rusak. Dan kalau MOSFET ini udah rusak, ya game over lah untuk si unit ini. Jadi begitu dipasang MOSFET yang baru, Mac Prime itu langsung kebakar lagi. Dan setelah itu akhirnya diakalin dengan mode manual. Mode manual itu jadi maksudnya nembak kosongan gitu. Nembak kosongan sampai gelnya naik sampai penuh ke sini gitu. Nah, kalau kalian punya pengalaman yang sama atau punya saran, tolong komentar di bawah ya. Ya, terima kasih yang udah nonton video sampai di sini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Buat yang mau support kita secara tulus, bisa lewat traktir. Nah, linknya itu ada di deskripsi ya. Gue Isa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Seperti mirip, tapi nanti sampai rumah betul lagi nih unit nih, ngepet nih, kayaknya kayak ngambek gitu anjir. Kemarin nggak apa-apa anjir, gue mainin tembak-tembakan sampai gue ikut sukir loh.